Sebenarnya yang menjadikan kita lolos beasiswa, lolos penerimaan sesuatu, ini bukan karena kita sepinter apa atau bahasa Inggris kita sebagus apa, tapi seberapa rajin dan telaten kita untuk mempersiapkan segala berkas-berkas itu. Betul banget, saya setuju itu 1000% dulu ya. 1000% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast spesial dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Pansospol. Jadi kita nih emang karena anak sosial politik ya. Jadi niatnya bukan panjat sosial yang konotasinya negatif gitu, Miss Ano, tapi lebih ke gimana kita pansos tapi yang dalam kebaikan. Iya, betul. Seperti visi Muhammadiyah ya. Iya, sesuai lah ya. Gimana kita merubah pansos itu jadi yang lebih positif. Betul sekali. Dan teman-teman FISIP, hari ini di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Bintang enggak? Bulan itu ya. Bulan tamu ternyata. Bintang tamu yang tentunya sangat ceria karena orangnya juga gak pernah sedih. Please welcome Miss Ana Ceria. Jadi ini adalah ibu sekarang ya, Ibu Septiva Leiliana Ceria. Tapi kalau kita biasanya tuh akrabnya panggilnya Miss Ano Ceria. Emang pernah sedih nggak sih sebenarnya? Lo dong, tapi karena namanya ceria itu ya, jadi kebanyakan kalau ketemu orang dijudge kayaknya nggak pernah sedih. Iya, anggap aja doa lah ya. Amin. Jadi beban sendiri gitu ternyata. Apa kabar Miss Ano? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Senang banget akhirnya bisa ngobrol bareng sama Visipers. Oke. Nah, belum lama ini teman-teman Visipers yang belum tahu, Miss Ano ini sekarang adalah dosen hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dan belum lama ini Miss Ano ini juga sudah menyelesaikan studinya Master of Middle Eastern and Central Asian Studies di The Australian National University Canberra. Gimana? Kalau Canberra nih di monopoli harganya tinggal 50 dah. Iya. Bener loh, karena pada faktanya emang Canberra ini kalau secara living cost dan kehidupan tuh jauh lebih mahal dari kota-kota di Australia yang lainnya. Jadi kayaknya monopoli juga based on reality ya. Based on reality. Jadi emang beneran di sana nih survive banget untuk dalam hal kita belanja atau kemana-mana gitu, jalan-jalannya mungkin. Oke, kalau Canberra ya, memang ini ya teman-teman semua di FISIP, kalau Canberra mungkin nggak seterkenal kota-kota seperti Sydney dan Melbourne, tapi dibilang survive dalam hal daily habit, daily activitiesnya dan juga cost itu memang survive-nya saya bisa bilang itu lebih tinggi ya daripada kota-kota seperti Sydney atau Melbourne. Ya memang karena memang kota ini kan memang didesain untuk pemerintahan dan pendidikan. Jadi memang vibe-nya tuh vibe serius banget itu. Kalau di Sydney atau Melbourne kan kelihatan ada vibe entertainmentnya dapet dan semuanya. Benar. Tapi kenapa dulu akhirnya memutuskan untuk ya udah deh aku ambil di The Australian National University ini aja, which is tempatnya ada di Canberra ini. Iya, oke. Sebenarnya kalau ditanya alasan kenapa ngambil Australian National University, ini sebenarnya bisa dibilang bukan plan pertama ya. Miss Ocha ya. Artinya dulu sebenarnya plan saya pertama itu di negara lain di Kanada, tapi karena ada beberapa perihal administratif, akhirnya saya berubah ke Australia. Dan kebetulan memang bidang yang saya tekuni salah satunya ada ya di NU ini. Sehingga akhirnya jatuhlah pilihan saya ke NU dan harus tinggal di Canberra. Jadi ini adalah pilihan kedua, tapi yang akhirnya membawa takdir cukup manis nggak sih? Cukup manis, justru ini lebih dari yang saya expect sebelumnya. Karena bisa dibilang di Australia itu kan secara culture juga sangat diverse ya. Artinya nggak hanya bertemu dengan aboriginal aja, tapi juga ada diaspora di negara lain. Yang artinya secara culture itu kayak whole in package gitu, Miss Ocha. Jadi kita dapat kira-kira ketemu orang dari banyak tempat, belajar makanan yang bermacam-macam juga, dan secara cuaca juga di Australia kan 4 musim ya, tapi nggak terlalu ekstrim kayak di Eropa. Jadi lumayan comfort juga sih di sana. Sempat culture shock nggak menghadapi yang tadi banyak diversity yang ada di Canberra itu sendiri? Culture shock ya, yang capek kalau kita ngomongin culture shock itu adalah
Winter Blues. Oke. Ini teman-teman pernah dengar nggak apa itu Winter Blues? Apa tuh? Winter Blues. Jadi waktu saya pertama datang di Canberra itu kan bulan Juli tahun 2019. Oke. Itu winter dan cuacanya saat itu -1 derajat. Dan saat itu apa ya, culture shocknya mungkin lebih bukan karena cuaca ya, karena pertama kali saya datang itu yang saya ingat adalah langsung keluarga saya. Artinya saya pertama kok heran ya, kok kayak mellow banget gitu ya. Ternyata saya browsing ada namanya Winter Blues yang itu biasanya dialami oleh apa namanya orang-orang atau citizen dari negara-negara tropis. Oke. Dan itu emang vibe-nya tuh kayak tiap hari kita kayak sedih, males, hal semacam itu. Lebih ke itu sih culture shock-nya. Dan di saat winter. Saat winter. Oke. Dan mungkin karena baru datang juga ya. Oke. Dan kemudian dihadapkan dengan perkuliahan yang sangat wow. Dan kalau dari segi makanan mungkin nggak seberapa mengalami perbedaan ya. Karena untuk dapetin apa ya bahan-bahan makanan yang sehari-hari itu mudah untuk dicari, dan mungkin secara habit juga karena tempatnya sangat nyaman ya. Kita mau kemana-mana lebih public transport itu juga sangat nyaman. Jadi there is no more problem gitu. Oke, jadi kayak sebenarnya yang lain-lainnya oke-oke aja ya, betul. Cuman kadang ya namanya juga kita selama ini kan emang sering bersama dengan keluarga, terus tiba-tiba harus hidupnya sendirian. Tapi ya sendiri-sendirian apa? Dan waktu itu baru aja nikah. Oke. Ya, jadi baru mungkin 4 bulan nikah. LDR? Dan saya LDR. Iya, selama 1 semester. Selama semester LDM betul, LDM bilangnya. Iya betul. Nah, orang-orang yang lagi LDM beda negara. Ini udah bukan lagi beda kota ya. Betul. Beda negara. Betul. Selisihnya jam selisih kalau jam itu 3 jam kalau di Canberra, betul 3-4 jam. Oke, dari WIB betul. WIB sama Canberra Iya. itu 3-4 jaman. Tapi kan itu tetap selisih gitu. Selisih banget dan jauh, iya betul. Kalau cuma selisih waktu aja tapi nanti bisa ketemu lagi itu beda cerita. Iya, betul. Ini akhirnya apa tuh yang sejenis homesick lah kalau kita bilang ya, homesick terus baru aja nikah, akhirnya memutuskan untuk LDM. Iya. How did you know? Gimana? Gimana menghadapi itu semua gitu? Oke. Sebenarnya antara menikah kita jadi bicara masalah menikah ya. Oke, karena ini bagian dari itu ya perjalanan studi ya. Betul. Oke, mungkin untuk teman-teman semua visipers yang merencanakan untuk S2 tapi juga ingin menikah, saya rasa kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Artinya bahwa selama kita memiliki halayak yang mendukung, itu pasti bukan masalah ya untuk kita melanjutkan studi ke luar negeri. Dan kalau secara challenge pribadi, karena memang kita sudah sama-sama tahu each other dreams, jadi semua berjalan dengan lancar aja sih, hingga akhirnya kemudian semester kedua mungkin memutuskan untuk tinggal bersama di Australia, seperti itu. Tapi segala sesuatunya untuk mengurus perjalanan pasangan tuh mudah-mudah aja ya, Mas Ano? Untuk ke Australia? Iya, untuk ke Australia. Untuk ke Australia itu sebenarnya sangat family friendly ya. Jadi saya sarankan juga untuk beberapa teman-teman visipers, baik yang masih mahasiswa ataupun mungkin yang sudah selesai studinya, Australia dan Kanada itu merupakan satu tempat yang family friendly. Artinya untuk membawa keluarga ataupun anak itu bisa dibilang cukup mudah persyaratannya selama memenuhi syarat-syarat administrasi. Jadi tidak se-strict mungkin negara-negara lain yang secara prosedural itu mungkin lebih ribet ya persyaratannya. Seperti itu sih. Ini kan untuk persyaratan gimana nanti kita membawa pasangan kita berangkat ke sana bareng. Tapi gimana dengan perjuangannya Miss Ano sendiri untuk akhirnya berangkat? Ini pasti kan kalau paspor udah di tangan terus akhirnya semuanya keluar tuh, wah gila nih jadi berangkat juga gitu. Iya betul. Tapi sebelumnya gimana nih persiapannya yang harus dilakuin? Oke, jadi persiapan untuk studi ke luar negeri itu sebenarnya sudah plan ya, bahkan dari masih S1 masih kuliah. Gimana caranya nih habis lulus ini bisa langsung kuliah S2. Tapi tahun 2016 waktu itu saya selesai studi S1 dan saya coba apply beasiswa LPDP. Saat itu saya udah nekat ya, artinya bahasa Inggris juga IELTS, TOEFL itu belum ada. Tapi mungkin selama kita punya keinginan, waktu itu saya persiapkan
untuk tes itu sekitar 3 bulan itu fokus IELTS. Dan saat itu dokter yang sama juga itu kan saya lagi kerja di lembaga bahasa UMM. Jadi untuk teman-teman semuanya yang merasa sekarang masih belum bisa apply beasiswa karena mungkin sibuk kerja, itu bukan alasan. Iya, karena sebenarnya kalau kita pingin akan sesuatu, gimana caranya waktu untuk belajar tuh pasti ada. Jadi berusaha nimbangin antara kerja dan studi. Mungkin pagi kerja sampai maghrib, padahal malamnya saya luangkan waktu 2-3 jam untuk latihan bahasa. Dan itu harus ya? Itu harus, itu komitmen kita ke diri kita sendiri sih. Yang lebih susah. Dan kalau menurut aku sih nanti kalau misalnya lolos beneran tuh ada ceritanya gitu. Betul, ada ceritanya. Dan apa ya, kadang ada stigma bahwa kendala dari beberapa orang yang apply beasiswa itu adalah bahasa. Saya pribadi merasa bahwa bahasa Inggris saya juga masih belum bagus. Tapi apa ya, selama teman-teman semuanya sediakan waktu mungkin setiap hari 1 jam selama 2-3 bulan, saya yakin skor itu pasti bisa didapetin sih. Miss Anu tapi setuju nggak sama yang pernah bilang kayak gini nih, sebenarnya yang menjadikan kita lolos beasiswa, lolos penerimaan sesuatu ini bukan karena kita sepinter apa atau bahasa Inggris kita sebagus apa, tapi seberapa rajin dan telaten kita untuk mempersiapkan segala berkas-berkas itu. Betul banget, saya setuju itu 1000% dulu ya. 1000% ya. Ya karena apa ya, saya membuktikan itu sendiri. Karena apa ya, banyak juga dari lingkungan teman-teman yang mungkin secara akademik dan secara bahasa jauh lebih brilian, lebih excellent, tapi mungkin belum rezekinya untuk mendapatkan beasiswa atau lolos di tes tertentu. Setelah saya lihat ternyata orang-orang yang berteman yang lolos di beasiswa atau apa itu adalah mereka yang memang rajin untuk latihan dan percaya sama diri mereka sendiri. Gitu. Jadi nggak ada masalah kalau kita merasa bahasa kita masih kurang. Saya yakin 1 bulan setiap hari itu bisa merubah nilai entah bahasa Inggris, entah bahasa-bahasa yang lain. Gitu. Jadi saya percaya banget itu. Asal tetap telatenan ya. Telaten semua. Betul, itu sih kuncinya. Iya, namanya juga kita lagi effort kan untuk mendapatkan sesuatu yang kita impikan gitu. Iya, betul. Jadi emang harus apa ya, mempersiapkan segalanya juga dengan matang ya, nggak bisa salah-salah. Iya. Agak deg-degan juga. Nggak ikut bisa, walaupun nggak ikut daftar gitu ya. Deg-degannya ikut ini. Mungkin banyak banget nih dari teman-teman yang biasanya amat sangat terpacu ketika melihat di bulan-bulan apa ya, biasanya awal-awal bulan atau akhir ya, yang pengumuman LPDP tuh. Oh iya, biasanya mungkin akhir bulan akhir ya, akhir tahun. Betul, akhir tahun. Di akhir tahun mungkin hati kita akan, wih keren banget ya orang-orang ini. Aku akan mulai belajar gitu. Tapi akhirnya semangat kita tuh berhenti di situ aja gitu loh, Miss. Betul. Di bulan-bulan berikutnya akhirnya luntur seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya kesibukan kita. Gimana ya, berarti selain komitmen dengan diri sendiri, menurut Miss Anu apalagi yang perlu kita jaga gitu? Ya itu saya rasa tidak hanya banyak orang dan saya pribadi juga terkadang kayak gitu ya. Selain komitmen, yang pertama adalah apa ya, saya bisa bicara itu niat. Artinya begini, bagaimana kita memulai satu langkah kalau motivasi atau niat kita nggak betul. Artinya misalnya kita mau melanjutkan studi apapun itu ya, tapi motivasi kita nggak kuat, itu saya bisa bilang konsistensi itu akan hilang begitu saja. Ketika Anda punya motivasi yang kuat, entah itu motivasi misal apapun ya, motivasinya mau jalan-jalan ke luar negeri, atau motivasinya biar bisa jadi dosen, atau mungkin ingin bisa berkecimpung di dunia internasional, itu adalah motivasi. Dan pesan saya itu sebenarnya itu, find your motivation, itu sih yang pertama. Konsistensi adalah yang kedua. Sebagai contoh nih Mbak Ocha ya, sebenarnya kenapa sih kita harus struggling dulu nih sama kemampuan bahasa? Itu sebenarnya niatnya itu bukan cuma kemampuan bahasa aja. Sebenarnya kita tuh melatih diri kita untuk biar kita bisa siap ketika nanti harus menempuh studi. Karena otomatis kan jenjang selanjutnya itu akan lebih sulit ya. Jadi otomatis kita harus train dulu dong diri kita untuk bisa konsisten dan sesuai dengan aim tadi. Nah, situ sebenarnya yang dites sebenarnya bukan cuma bahasanya, tapi konsistensinya itu sih. Gimana bisa ya, Miss Anu ini selalu bisa mencari yang kayak hal-hal positif di antara hal-hal yang kita nggak suka banget nih. Soalnya udah terlalu banyak negatif ya, yang nggak kelihatan. Akhirnya bisa menemukan sendiri jalan yang positif. Satu hal yang benar-benar ini sih, kayak oh iya baru kepikiran akhirnya. Bener juga gitu sebenarnya. Jadi
kalau selama ini kita merasa bahwa oke, kita les IELTS atau kita belajar IELTS hanya untuk lolos itu, sekarang kita ganti motivasinya untuk kita latihan belajar, karena nanti ketika kita sekolah beneran, kalau udah lolos nih IELTS bisa lolos, beasiswanya lolos, sekolah beneran, ini juga otak kita pastinya akan di-train selalu belajar yang lebih ya, yang awalnya kita nggak suka, yang awalnya kita nggak mau. Ya, itu betul banget. Bisa. Oke. Iya, bisa jadi salah satu motivasi. Semoga Zippers juga. Pasti bisa. Oke. Balik lagi ke awal tadi, ya Miss Arnold sempat bilang bahwa ini sebenarnya adalah pilihan kedua gitu. Iya. Bukan yang suka-suka banget sejak awal nih, tapi masih masuk ke dalam scope yang ingin dipelajari. Iya, betul. Ini adalah jurusan yang menurut aku spesifik banget, Miss. Betul. Atau bahkan tidak ya, Middle Eastern and Central Asian Studies. Yeah. Ini sebenarnya jurusan pembahasan pasti ini. Yeah. Oke, jadi Middle Eastern and Central Asian Studies itu adalah sebenarnya merupakan sebuah studi kawasan ya, sebuah region khusus, yaitu kajian Timur Tengah. Oke. Artinya kita tidak hanya mempelajari dari sudut pandang politik saja, tapi juga sudut pandang ekonomi, sosial, budaya. Artinya gimana caranya lulusan Middle Eastern and Central Asian Studies ini memahami kajian Timur Tengah ini tidak hanya sebagai sebuah objek studi saja, tetapi sebagai sebuah cara untuk memahami dari mana asalnya Timur Tengah ini. Oke. Ya, artinya kita tidak melihat ini sebagai objek studi saja ya Mbak, tapi melihat juga sejarah dan pola berpikirnya dari pemerintahan di Timur Tengah ini dan Asia Tengah, seperti itu. Akhirnya setelah itu yang didapatkan apa tuh? Otomatis perbedaannya adalah karena studi undergraduate saya itu kan memang bukan di kajian politik, tetapi di kajian hukum, makanya hukum Islam. Tapi kita bisa tahu bahwa hukum Islam itu tidak hanya membahas juga tentang hukumnya saja Mbak Ocha, tapi kita juga membahas tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Itulah sebenarnya alasan mengapa saya mengambil kajian Timur Tengah, karena memang saya ingin melihat bagaimana sebenarnya hukum-hukum itu tuh lahir. Otomatis ketika hukum baik kita juga bicara tentang politik, kemudian hubungan antar negara juga. Nah, itulah alasan saya pertama kali ingin mengkaji dan mengambil kajian Timur Tengah ini. Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin kajian Timur Tengah ini bukan kajian yang famous. Oke. Ya, artinya banyak digunakan oleh negara-negara yang mungkin memiliki banyak partnership dengan negara di Timur Tengah. Tetapi tidak ada salahnya kan kita melihat perspektif dari lain untuk kita bawa ke negara kita sendiri, kita perkenalkan ke mahasiswa-mahasiswa yang menarik juga di bagian kajian itu. Oke, dan akhirnya kalau misal yang paling sering pastinya yang akan ditanyakan semua orang-orang, setelah kita akhirnya menyelesaikan studi ini nih, scope kerjanya ke bagian mana sih nih sebenarnya? Scope kerjanya kajian Timur Tengah itu sebenarnya luas ya Mbak Ocha. Selain kita sendiri mungkin bisa sebagai dosen atau pengajar, kita juga bisa bekerja di NGO tertentu, baik itu di kedutaan dan juga sebagai jurnalis. For your information aja Mbak Ocha, waktu saya kuliah itu bisa dibilang 80% dari student saya itu adalah praktisi sebenarnya. Mulai dari mereka yang bekerja di militer, media, dan beberapa juga ya jurnalis ya, bahkan militer ya, bahkan militer. Mereka yang ikut serta dalam peperangan misalnya antar beberapa negara gitu. Jadi justru saya gak hanya belajar dari dosen tapi juga dari teman-teman yang sharing bagaimana sebenarnya media itu mengungkapkan apa yang terjadi di Timur Tengah dan bagaimana pandangan praktisi juga di bidangnya seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman Visipers sudah mulai kepikiran kayak ternyata ada banyak ya jurusan atau program studi yang ada di luar negeri ini yang selama ini kita nggak kepikiran. Tapi akhirnya ada loh yang kayak ini gitu. Karena jujur aja ketika Miss Ana cerita juga kalau ini loh jurusanku dulu itu kayak ada ya yang membahas spesifik itu bagian Timur Tengah ya. Dan mungkin itu bagian-bagian lainnya juga gitu ya Mas ya. Ada juga bagian-bagian seperti studi tentang khusus negara Jepang, kemudian China, Amerika. Kalau di kampus ENU di Canberra itu memang memiliki ranking tinggi juga ya di bidang hubungan internasional. Artinya studi kawasan itu di situ bisa pilih teman-teman minat di bagian apa, itu bisa
mendaftar di kampus ENU di Canberra. Artinya untuk studi master dan PhD itu juga didukung dengan dosen-dosen yang multidisiplin lah seperti itu. Oke. Karena penjelasannya udah banyak banget yang tentang bagaimana jurusannya, kemudian kampusnya, ini ada banyak banget prodi-prodi yang bisa dikunjungi juga di sana. Jadi teman-teman jangan lupa untuk berkunjung juga ya. Semoga semuanya yang lagi nonton podcast ini, yang lagi berjuang, betul lagi semoga juga bisa lolos. Jadi inilah sedikit kisah dari Miss Ano tentang kemarin udah sempat foto bagus banyak gitu nggak? Oh iya, foto-foto itu banyak. Makanya ada pendapat bahwa ini mereka pada beasiswa jalan-jalan aja. Nah, tapi itu kan kita memang menyampaikan yang baik-baiknya saja ya. Benar. Yang tidak baik-baiknya tentu itu tidak disampaikan. Perjuangannya sih banyak sih di balik foto-foto itu. Hal-hal yang nyebelin gitu apa aja sih sebenarnya selama ada di sana, kayak misal aku nggak cocok nih ternyata sama sesuatu hal yang ada di sini gitu misalnya. Nggak cocok. Sebenarnya kalau nggak cocok, alhamdulillah selama ini seneng ya. Artinya dalam hal kehidupan di Canberra itu cukup lebih banyak kenangan indahnya daripada nggak indahnya. Tapi kemarin karena pandemi COVID, jadi itu beneran berubah kehidupan. Kita benar-benar merasakan namanya lockdown. Artinya itu lockdown satu rumah itu cuma boleh yang keluar satu orang aja. Satu orang yang boleh keluar dari rumah. Kalau sampai ketahuan satu rumah ada keluar lebih dari itu, kan misalkan ada denda. Oh gimana tuh? Berarti yang boleh belanja hanya satu orang di satu household aja. Selamanya hanya dia? Boleh orang lain. Oke. Tapi nanti itu kita ada diberi semacam kartu identifikasinya itu. Somehow gimana caranya itu kita harus bikin itu dan mereka akan tahu ada berapa orang di rumah kita. Ada yang keliling gitu. Dan saat itu otomatis kan kita pandemi, kita sempat lockdown, benar-benar gak bisa keluar rumah. Dan itu bahkan keluar kalau salah dendanya sekitar $500. Oh my god. Kalau ketahuan. Kemudian sempat hanya 2 minggu lockdown yang beneran yang beneran kita nggak boleh keluar. Dan itu mereka benar-benar serius dalam menerapkan lockdown itu. Iya betul. Setelah beberapa bulan itu boleh kita gathering mungkin maksimal 3 orang, 4 orang. Jadi semacam itu. Kita juga mendapatkan beberapa bantuan dari kedutaan Indonesia. Dan kita juga mengalami namanya, kita pergi ke swalayan dan ternyata semua komoditas bahan pokok itu habis semua. Panik bayi, fenomena panik bayi gitu ngalahin juga sih. Dan akhirnya solusinya apa tuh? Solusinya kita dapat waktu itu bantuan dari kedutaan. Untuk orang Indonesia dipersilakan untuk mengambil beberapa bahan pokok untuk kedutaan. Tapi itu cerita yang menarik juga sih, karena kita berpartisipasi dalam sebuah aturan hukum negara yang tidak selamanya ada kan ya. Iya. Itu sih. Kok bisa? Iya. Di dalam kesulitan selalu ada hal positif yang bisa dipetik. Ini ya emang benar-benar, aku bersyukur sih kita bisa bertemu hari ini. Iya, dengan senang banget bertemu dengan orang yang udah super sibuk. Super sibuk. Iya dong, kita super nih. Oke. Iya. Terakhir mungkin untuk teman-teman visipers yang sedang berjuang ini tadi, gimana sih sebenarnya peluang teman-teman di visip, tidak hanya di visip ya, mungkin juga di UMM. Ini gimana sih mereka bisa pergi bersekolah ke luar negeri, seberapa besar peluangnya dan apa aja yang perlu dipersiapkan sama teman-teman semuanya? Pesan ya. Oke. Bicara peluang, saya sangat yakin sekali bahwa teman-teman di FISIP itu peluangnya sangat besar sekali. Apalagi mungkin Miss Ocha tahu bahwa sekarang itu pengumuman beasiswa atau apapun itu tersebar secara masif ya. Kita nggak cari aja dari kampus kita tercinta, UMM sudah menyediakan promosi terkait beasiswa. Tapi tidak banyak mungkin dari kita yang mau mencoba. Dan kuncinya hanya satu, temukan motivasi kalian apa. Dan yang kedua adalah konsistensi. Dan yang ketiga adalah jangan takut untuk mencoba. Artinya tidak ada beasiswa yang susah. Karena sebenarnya selama kita ikuti step by stepnya satu-satu, kita akan pasti bisa lewati itu. Itu peluangnya yang sangat besar sekali. Kemudian mungkin untuk tips-tipsnya, jangan hanya coba 1-2 beasiswa, coba aja semua.
gitu sih. Kayak sebenarnya milih nggak sih kita? Milih nggak beasiswa? Betul, artinya begini ya, beasiswa itu kan punya sedikit agreement tertentu ya. Misalnya kita harus kembali mengabdi, atau mungkin kita harus bekerja di instansi tertentu. Itu yang harus kita lihat. Artinya bahwa pastikan jurusan yang kalian pilih atau negara yang kalian pilih itu memenuhi kebutuhan teman-teman, baik itu kebutuhan pendidikan ataupun kebutuhan yang sifatnya personal seperti family friendly, ada hal semacam itu. Oke, jadi itu adalah several tips dari Miss Ano yang baru aja balik dari Australia. Sudah siap untuk mengajar teman-teman di FISIP khususnya hubungan internasional, dan hari ini berkesempatan untuk berbagi banyak sekali cerita. Mungkin sedikit banget sih Intan dulu. Lain kali ngobrol-ngobrol cerita lagi. Oke. Terima kasih banyak FISIPers. Semoga pertemuan hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya dan bisa semakin memotivasi untuk yang lagi berjuang. Semangat. Saya doain semuanya lolos. Smart. Thank you udah nonton Pansos Pol. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.